pertempuran Ajnadain. Ajnadain, kota yang terletak di kawasan Palestina Prima, provinsi milik Romawi Timur di daratan Syria. Tidak jauh dari Ajnadain terletak kota bersejarah milik tiga agama, Yerusalem. Yerusalem adalah target utama kampanye militer dari kontingen Amr bin As. Namun, kontingen Amr bin As masih belum mampu mendekati kota tersebut. Pertahanan Palestina Prima semakin tangguh dengan konsentrasi pasukan yang mencapai 100.000 personil di Ajnadain. Konsentrasi pasukan Ajnadain merupakan perintah langsung Kaisar Heraklius sebagai respon terhadap pasukan Muslim. Sepak terjang pasukan dari Madinah itu telah mencemaskan para pemimpin di Syria. Konsentrasi pasukan di Ajnadain dipercayakan kepada Theodorius, saudara Kaisar Heraklius. Vardan, salah satu jenderal terbaik Romawi, ditugaskan membantu Theodorius. Sementara itu, pasca menjatuhkan Busro, kontingen Abu Ubaidah dan Syurabil yang kini dipimpin Khalid bin Walid bergerak menuju metropolitan Syria, yaitu Damaskus. Kota terbesar di daratan Levan itu memiliki pertahanan paling tangguh dari semua kota di Syria. Bergerak ke arah utara Busro, kontingen pasukan Muslim berkekuatan 20.000 personil berhasil menduduki kawasan di pinggiran Damaskus. Di masa-masa pengepungan tersebut, informasi tentang konsentrasi pasukan Romawi di Ajnadain sampai ke para perwira tinggi. Konsentrasi di Ajnadain dianggap membahayakan posisi pasukan Muslim di Damaskus. Mereka rentan mendapatkan serangan kejutan dari belakang pertahanan. Para perwira tinggi pasukan Muslim kemudian memutuskan mencabut pengepungan Damaskus dan bergerak ke Ajnadain. Medan Ajnadain menjadi titik pertemuan seluruh kontingen. Yazid bin Abu Sufyan dan Amr bin As telah mendapatkan perintah penggabungan pasukan. Setelah penggabungan, konsentrasi pasukan Muslim mencapai 40.000 personil. Pasukan Muslim membangun kamp konsentrasi di kawasan antara Ramlah dan Bait Jibrin. Sebelum pertempuran, Dürer yang telah menjadi legenda karena keberaniannya di Busro mendapatkan tugas sebagai pengintai di kamp Romawi. Pengintaian Dürer dipergoki oleh Romawi. 30 anggota kavaleri segera mengepung Dürer. Dürer melakukan perlawanan. 19 anggota kavaleri tewas di tangan Dürer. Dalam sebuah kesempatan, Dürer berhasil meloloskan diri dari kepungan dan kembali ke kamp pasukan Muslim dengan selamat. Keberanian Dürer seketika menjadi legenda di kalangan personel Romawi. Setelah Busro, kini reputasi Dürer telah meneror Ajnadain. Romawi juga melakukan hal yang sama. Seorang Arab Nasrani dikirim oleh Kublukor, deputi Theodorius. Selama beberapa hari, pengintai itu melihat situasi yang terjadi di kamp pasukan Muslim. Kublukor menerima laporan bahwa pasukan Muslim seperti biksu di malam hari dan pejuang di siang hari. Dan Kublukor hanya menjawab, jika yang kamu katakan itu benar, maka lebih baik berada di perut bumi daripada bertemu orang-orang seperti itu di permukaannya. Menurut catatan beberapa ahli sejarah, lokasi terjadinya pertempuran berada di Wadi Al-Sam atau yang sekarang bernama Lembah Elah. Akhir bulan Juli 634 Masehi, kedua pasukan telah saling berhadapan-hadapan di Wadi Al-Sam. Khalid bin Walid membagi pasukannya menjadi 3 kolom. Kolom sayap kanan dipimpin oleh Said bin Amr dan sayap kiri oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Di kolom sentral, Mu'adz bin Jabal dipercaya sebagai pemegang komando. Khalid bin Walid sendiri memegang komando puncak dengan didampingi Abu Ubaidah. Beberapa pasukan cadangan dipersiapkan Khalid dengan tugas khusus. Unit-unit tersebut dipimpin oleh Amr bin As, Dürer al-Aswar, Rafi bin Umair, dan Abdullah bin Umar. Sedangkan barisan pasukan Romawi berjarak sekitar 600 meter di depan pasukan Muslim. Sebelum kontak senjata terjadi, seorang uskup Bizantium maju ke medan pertempuran menemui Khalid bin Walid untuk menawarkan perdamaian. Uskup Bizantium itu menawarkan 1 dinar, jubah, dan sorban untuk setiap personel pasukan Muslim. Khusus untuk Khalid bin Walid, uskup tersebut menawarkan 100 dinar, tawaran yang tentu saja ditolak oleh panglima tertinggi pasukan Muslim.
Tawaran damai yang ditolak membuat tensi adrenalin kedua pasukan semakin meningkat. Kontak senjata telah dipastikan. Sebelum pasukan reguler mengadu senjata, pertempuran diawali dengan duel. Biror Al-Aswar yang namanya telah melegenda maju menantang wakil Romawi. Pertarungan pembuka dimulai duel antara Biror melawan seorang perwira Romawi. Biror berhasil mengatasi musuh pertamanya. Perwira lainnya maju ke arena duel menjajal kemampuan Biror. Tidak ada yang selamat dalam duel melawan Biror. Setidaknya 3 perwira tinggi Romawi tewas dalam pertarungan pembuka. Dan beberapa jagoan Romawi lainnya juga tewas. Khalid bin Walid tidak ingin menunda pertempuran. Semua kelompok pasukan muslim bergerak maju dan memulai pertempuran di semua front. Pertempuran hari pertama berjalan alot. Kedua belah pihak berada dalam posisi seimbang. Romawi memang tidak tergeser dari posisinya. Namun, keunggulan jumlah membuat mereka tidak menyadari bahwa telah kehilangan personel terlalu banyak. Setelah matahari terbenam, pertempuran hari pertama itu berakhir. Romawi akhirnya menyadari bahwa terlalu banyak korban jiwa di pihak mereka. Hal tersebut membuat para pemimpinnya menjadi marah. Fardan juga mendapatkan laporan bahwa pasukan muslim kehilangan sangat sedikit pasukan. Dia pun menjadi sangat gusar. Menurut Fardan, semangat tempur pasukan muslim karena faktor Khalid bin Walid. Karena itulah, Fardan menyusun rencana asasin atau pembunuhan terhadap panglima pasukan muslim tersebut. Theodorius menyetujui rencana Fardan. Setelah tersingkir di pertempuran Busro, mereka tidak boleh mengalami nasib serupa di Ajnadain. Fardan kemudian mengutus seorang Arab Nasrani ke kamp pasukan muslim untuk menemui Khalid bin Walid. Namun, ketika menemui panglima tertinggi pasukan muslim, utusan Fardan itu justru tertekan oleh kewibawaan Khalid. Utusan Fardan itu justru membuka plot rencana asasin terhadap Khalid, termasuk detail penyergapan. Dan pertempuran memasuki hari kedua. Plot asasin tersebut adalah membawa Khalid pada perundingan dengan Fardan di tempat yang telah ditentukan dan tanpa pengawalan. Fardan menawarkan agar Khalid membawa pasukannya mundur dengan imbalan sejumlah uang. Khalid bin Walid tentu saja menertawakan usulan itu. Fardan yang sudah menduga jawaban Khalid segera memberi sinyal ke arah bukit. 10 tentara Romawi tiba-tiba muncul dari balik bukit dan bergerak cepat ke arah Khalid dan Fardan. Namun, alangkah terkejutnya Fardan, 10 prajurit berpakaian Romawi itu ternyata bukan anak buahnya. Terlambat bagi Fardan untuk merespon situasi. Romawi telah kehilangan jenderal pentingnya sebelum pertempuran hari kedua dimulai. Malam sebelumnya, setelah plot asasin itu bocor, Khalid memerintahkan Biror menyergap 10 pasukan yang telah ditempatkan oleh Fardan. Biror dan pasukannya juga diperintahkan mengenakan seragam dari tentara Romawi yang mereka sergap agar tidak menimbulkan kecurigaan dari unit Romawi lainnya. Tewasnya Fardan berlanjut dengan serbuan bergelombang yang mendera Romawi. Khobuklor mengambil alih komandan lapangan dan mengatur pasukannya sedemikian rupa menahan serangan yang semakin agresif. Penderitaan Romawi bertambah parah ketika Khalid membawa pasukan cadangannya menyerang bagian samping dan belakang. Khalid ingin secepatnya mengakhiri perlawanan Romawi dengan mengirimkan 1 unit pasukan kavaleri elitnya mendekati posisi Khobuklor. Serbuan unit kavaleri elit tersebut berhasil membuat pasukan Romawi tanpa kepemimpinan. Akibatnya, tanpa adanya garis komando, pasukan Romawi berkurang dengan cepat. Sementara itu, dalam situasi pasukan yang terancam kekalahan total, Panglima tertinggi Romawi, Theodorius, justru melarikan diri menuju Damaskus. Di medan pertempuran, belum ada tanda-tanda dari Khalid bin Walid untuk menghentikan serangan. Pasukan Muslim terus bergerak maju dan menjatuhkan sebanyak mungkin personel Romawi. Tidak ingin menjadi korban ganasnya medan Ajnadain, beberapa unit Romawi segera mundur ke Damaskus. Dan pertempuran Ajnadain pun usai dengan korban jiwa mencapai 50.000 personel di pihak Romawi. Sedangkan di pihak pasukan Muslim, mereka kehilangan sekitar 450 personilnya. Berita kemenangan di Ajnadain segera disampaikan ke Khalifah Abu Bakar yang saat itu sedang terbaring sakit. Setelah membereskan Ajnadain, kini target pasukan Muslim kembali menuju metropolitan Syria, Damaskus.